Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang resiko terberat gagal bayar atau telat bayar di aplikasi paylater Akulaku terbaru di akhir tahun ini. Mengingat mulai menginjak akhir tahun, banyak sekali yang sudah mulai gencar ditagih oleh DC-DC dari Akulaku. Apa saja sih resiko terberat galbay Akulaku di akhir tahun itu? Kenapa kok rame banget diperbincangkan dan kenapa kok banyak yang ketakutan karena mulai makin gencarnya dihubungi oleh DC-DC Akulaku tersebut. Yang pertama yang perlu kalian perhatikan, tidak ada perubahan resiko apapun, sama aja. Resiko terberatnya mau akhir tahun, mau awal tahun. Bedanya mungkin di proses penagihannya saja. Jadi proses penagihan di akhir tahun paylater Akulaku ini mungkin akan terlihat semakin berat karena kalian akan dihubungi banyak nomor sekaligus, banyak dihubungi oleh DC-DC, dan akan lebih gencar lagi ditagih oleh mereka. Kembali lagi, karena akhir tahun itu identik dengan tutup buku, identik dengan pencapaian omset, dan identik juga dengan pencapaian kinerja dari masing-masing karyawan di sana. Seperti yang kita ketahui, di perusahaan sekelas Akulaku pasti ada divisi atau bagian kolektor, yaitu bagian penagihan. Di mana ketika mereka gagal sesuai target menagih orang-orang yang telat bayar dan gagal bayar seperti ini, performa kinerja mereka akan semakin buruk. Begitu juga dengan debt collector yang outsource sekalipun, mereka dibayar juga agar bisa menagih hutang kepada kalian. Di mana ketika mereka gagal terus nagih-nagih utang ke orang-orang yang debitur yang gagal bayar ini, maka performa kinerja akan dinilai buruk juga. Yang mana kontrak kerjanya akan diputus dan akan digantikan orang lain yang dianggap mungkin lebih berkompeten. Dengan kasus-kasus dan resiko-resiko yang ada dari para karyawan-karyawan paylater seperti ini, maka tentunya mereka akan mendapatkan tekanan dan akan memberikan tekanan balik kepada kalian agar kalian bisa segera membayar. Jadi inti dari video ini adalah nggak usah takut apapun yang diancamkan, resiko apapun yang disebutkan oleh oknum-oknum DC seperti ini. Kepada kalian nggak usah takut. Apapun itu resikonya nggak ada yang berubah. Paling yang terberat adalah BI checking. Yang kedua adalah denda. Yang ketiga adalah didatangin DC ke rumah. Ya sekitar-sekitar itu aja dah. Yang paling memberatkan dan mungkin sedikit mengganggu adalah semakin banyaknya kalian dihubungi, semakin banyaknya kalian ditelepon. Kontak darurat bisa jadi ditelepon. Atau mungkin kalau ada oknum-oknum DC yang nakal, itu bisa menghubungi orang-orang yang ada di sosial media kalian. Teman-teman kalian, atau kemudian mungkin ya orang-orang sekitar kalian lah. Yang menurut DC tersebut mengenal kalian agar kalian ini makin malu, agar kalian ini bisa segera menghentikan aktivitas DC ini. Kita pastikan kalau misalnya kalian merasa malu, kalian pasti pengen segera melunasi utang kalian tersebut kan. Kalian pengen segera utang kalian ini bisa kalian lunaskan agar DC-DC ini berhenti untuk menghubungi orang-orang yang kalian kenal. Padahal secara aturan dan secara hukum OJK tidak memperbolehkan DC tersebut untuk menghubungi orang-orang di luar kontak darurat kalian. Kalian bisa ancam balik, kalian kumpulkan bukti-buktinya, kalian arsipkan. Lalu kalian ancam balik Akulakunya karena telah menyebarkan data kalian menagih ke orang-orang yang memang bukan kalian pilih sebagai kontak darurat kalian. Ya, kalau kontak darurat mungkin masih wajar. Kenapa? Karena kalian susah dihubungi, karena kalian juga susah membayarnya, biasanya mereka akan meminta bantuan dari kontak darurat kalian. Padahal secara aturannya harusnya ya, kalau selama kalian bisa dihubungi, mereka harusnya tidak menghubungi kontak daruratnya. Oke, semoga dari sini kalian paham tentang resiko terberat Akulaku di akhir tahun ini. Jadi sebaiknya mungkin buat kalian yang ingin berencana atau mungkin ingin mengajukan pinjaman atau menggunakan Akulaku tapi nggak yakin bisa bayar di akhir tahun ini, sebaiknya kalian hindari aja terlebih dahulu. Kalau kalian nggak mau HP kalian ini tiba-tiba rame, banyak yang nelpon dan lain sebagainya. Jangankan telat bayar, H-3 aja ini sudah banyak banget nomor-nomor asing yang nelpon ke HP kita untuk mengingatkan bahwa kita harus segera membayar karena jatuh tempo sudah beberapa hari lagi. Apalagi kalian sudah telat bayar, akan semakin rame banget HP kalian banyak dihubungi oleh oknum-oknum atau DC-DC pinjol Akulaku. So, kesimpulannya adalah ketika kalian galbay atau telat bayar di aplikasi pinjaman online atau paylater Akulaku, resiko terberatnya masih sesuai dengan aturan OJK. Tidak ada resiko apapun yang bilang bahwa kalian akan dipenjara, kalian akan jadi tersangka karena menggelapkan uang, bawa kabur uang perusahaan, yang mana ini sudah template banget, bahkan hampir semua pinjol sekaligus. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk lebih tenang lagi, tidak berpikir secara panik, tapi bisa berpikir dengan tenang ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mempunyai pengalaman buruk ketika teman-teman mengajukan
pengajuan pinjaman online Aku Laku di akhir tahun ini, teman-teman bisa sharing atau cerita di kolom komentar di bawah ya, biar teman-teman lain juga bisa mendengar cerita teman-teman dan bisa lebih tenang lagi karena ada temennya. Biasanya kan orang gitu ya, mereka masih panik, tetapi kalau sudah tahu ada temennya banyak yang kayak gini, mereka jadi lebih tenang ya. Siapa tahu komen kalian bisa membantu banyak orang yang baca di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.